Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man saru ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Ramadan salah satu dari musim-musim ketaatan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan mengisi waktu luang kita untuk suatu amalan yang mulia, suatu amalan yang bermanfaat, yaitu duduk di majelis ilmu yang mana di dalamnya kita bersama-sama untuk saling berwasiat tentang al-haq dan juga tentang kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini merupakan karunia yang besar, karunia yang agung. Dan perlu diketahui bahwasannya tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu beruntung. Ya. Tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu beruntung. Yang beruntung adalah mereka yang ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah, maka dia tidak beruntung. Ya, dia tidak beruntung. Dia akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan merugi, dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terkena doanya malaikat Jibril yang ketika itu malaikat berdoa kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pernah berdoa, ya, raghima anfu 'abdin aw ba'uda. Sungguh merugi atau celaka seorang hamba, ya, man adraka Ramadan falam yughfar lahu, yang mana dia mendapati bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan tersebut dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengatakan apa? Amin. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Yang berdoa malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa tersebut pasti mustajab, ya, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun tidak memanfaatkan ibadah di dalamnya, itu dia tidak beruntung, ya, meskipun dia berjumpa dengan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin memberikan wasiat atau nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, agar dengan nasihat yang singkat ini nanti kita bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita manfaatkan dengan maksimal kesempatan yang sangat mulia, kesempatan emas ini. Ya, yang mana kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Hakim di dalam Mustadraknya, bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Qala, Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluh.
Manusia yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Faqala fa ayyun nasi syarr, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling buruk? Qala, Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang paling buruk adalah yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwasannya sebaik-baik manusia itu adalah yang Allah karuniakan kepadanya usia yang panjang, kemudian dia gunakan untuk amal soleh. Usianya panjang tapi diisi dengan ketaatan. Ini manusia terbaik. Ya, manusia terbaik. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia sampai detik ini, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, maka hendaknya kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan di dalamnya. Yang mana bulan Ramadan ini hanya sebentar. Allah Azza wa Jalla mengatakan ayyamam ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya sebentar, sesaat saja. Jadi hanya hari-hari yang terbatas atau tertentu. Ya. Sangat sedikit sekali. Ini cuma 1 bulan saja. Kalau dibandingkan dengan 11 bulan, nah tentu apa? Itu sangat sedikit. Ya, dalam 1 tahun cuma 1 bulan saja. Hanya sebentar. Gitu. Maka hendaknya kita gunakan kesempatan emas ini untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Ya, kita manfaatkan waktu luang kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi disebutkan di dalam hadis bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ini disebutkan alasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahwasannya beliau mengatakan ya, orang yang panjang umurnya kemudian amal perbuatannya itu baik, nah kemudian dia menjadi orang yang paling baik, alasannya adalah karena ketika dia diberikan oleh Allah usia yang panjang kemudian dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka dengan ketaatan tersebut dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajatnya juga akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi ya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan hamba itu dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kesempatan yang sangat baik, momen yang sangat baik. Ya. Ketika digunakan dengan maksimal kesempatan tersebut, maka itu akan bisa menambah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam Ibnu Majah, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dari Thalhah bin Ubaidillah. Ya, Thalhah bin Ubaidillah dia menceritakan suatu ketika ada 2 orang laki-laki dari suku Bali. Ya, Bali, jadi bukan Bali sana bukan, tapi suku Bali yang di Arab. Ini merupakan cabang dari suku Qudo'ah. Nah, 2 orang ini datang kepada Nabi SAW kemudian menyatakan keislamannya. Masuk Islam bareng 2 orang ini. Kemudian salah seorang dari mereka bersungguh-sungguh beristihad di dalam menjalankan Islamnya. Hingga suatu saat dia ikut serta perang bersama Nabi SAW, kemudian Allah takdirkan dia terbunuh syahid di jalan Allah. Ini syahidnya syahid beneran ya. Dan perangnya itu adalah perang yang syar'i. Ya, tidak ada syubhat sama sekali karena perang bersama Nabi SAW dan murni li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah. Ini terbunuh ini satu ini. Adapun yang satunya Allah tangguhkan umurnya hingga dia bisa hidup 1 tahun berikutnya. Ini masih hidup 1 tahun lagi. Ya, kemudian Allah wafatkan dia tidak di atas peperangan. Jadi mati biasa, tidak apa? Tidak syahid.
Maka kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi tentang dua orang ini. Ya, Thalhah bin Ubaidillah bermimpi seakan-akan beliau ini sedang berada di pintu surga, di depan pintu surga. Maka kemudian ya keluar dari dalam surga itu ya satu sosok, kemudian mempersilahkan masuk orang yang mati belakangan. Ini yang kedua. Ya, yang mati yang kedua yang tidak di atas peperangan. Kemudian setelah itu masuk lagi. Kemudian orang tadi keluar lagi, ya sosok tadi keluar lagi, kemudian baru mempersilahkan orang yang pertama yang terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mempersilahkan tadi mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah yang ada di situ, ya, kembalilah engkau karena engkau belum waktunya. Kemudian keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah menceritakan kisah ini kepada sahabat-sahabatnya. Maka para sahabat kemudian merasa heran. Loh, kok bisa orang yang terbunuh syahid di jalan Allah masuk surganya belakangan? Padahal yang mereka ketahui bahwasanya orang yang terbunuh syahid di jalan Allah, dia akan memperoleh apa? Banyak keutamaan. Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu membuat para sahabat heran. Takjub, kok bisa seperti itu? Maka kemudian keheranan mereka ini sampai ya kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kalian herankan dari hal itu? Ya, maka kemudian Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, wahai Rasulullah, ini yang satu dia bersungguh-sungguh hingga dia berjihad kemudian terbunuh syahid. Tapi kenapa dia masuk surganya itu belakangan? Ya, masuk surganya belakangan, yaitu setelah orang yang kedua. Ya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua ini dia masih hidup 1 tahun setelah meninggalnya orang pertama tadi? Maka para sahabat mengatakan bala. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa adraka Ramadan fasamahu. Kemudian orang yang kedua tadi juga mendapati bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya. Kemudian para sahabat menjawab lagi, bala, iya wahai Rasulullah. Kemudian wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah, dan dia dalam 1 tahun itu sudah sholat sekian dan sekian rakaat. Maka para sahabat kembali mengatakan bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Masya Allah ya. Maksudnya bagaimana ini? Orang yang terbunuh, orang yang mati yang kedua, yang tidak di atas peperangan, itu derajatnya lebih tinggi. Dan bahkan jauhnya itu lebih tinggi daripada langit dan bumi dibandingkan dengan orang yang pertama mati di atas medan jihad. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini hadis yang sangat luar biasa. Ya, hadis yang sangat luar biasa. Pahala syahid itu bisa, bahasa kita apa? Bisa disalib ya. Bisa dilampaui. Nah, bisa dilampaui dengan amalan 1 tahun. Ya, ini sama-sama umurnya gitu. Kemudian yang pertama mati duluan, kemudian yang kedua mati belakangan. Ya, ini masih ada kesempatan hidup 1 tahun lagi. Ternyata 1 tahun itu dia gunakan untuk amal soleh, dan itu menjadikan dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalan 1 tahun ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di momen bulan Ramadan ini yang mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini, kita gunakan untuk ibadah dengan maksimal. Ya, kita gunakan untuk ibadah dengan maksimal. Ya. Para salafun saleh dahulu mereka sangat menyesali kalau ada waktu yang terlewat ya dari mereka. Ini ada hari yang mereka lewati namun amalan mereka itu tidak bertambah atau bahkan malah justru berkurang. Itu mereka menyesal. Ya. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan,
ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Ya. Tidak pernah aku menyesali sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari di mana matahari terbenam pada hari itu, kemudian umurku berkurang pada hari itu atau ajalku semakin dekat, ya, sedangkan amalanku tidak bertambah. Ya, sedangkan amalanku tidak bertambah. Ya, ini disesali oleh para salafun saleh. Ya. Nah, maka hendaknya kita juga memiliki perasaan seperti itu. Ini ketika hari-hari itu yang kita lewati itu tidak menambah amalan kita, atau bahkan kita melakukan perkara-perkara yang melalaikan, yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk akhirat sama sekali. Maka hendaknya kita menyesali hari-hari tersebut, kemudian segera memperbaiki diri, ya, dan kemudian memanfaatkan sisa usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita manfaatkan ma'asyiral muslimin, ya, kesempatan emas ini untuk mengisi, ya, waktu-waktu luang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan, menjauhi perkara-perkara yang mengandung dosa. Ya. Di antaranya yang ini mungkin ada di setiap rumah kaum muslimin. Ya. Yang mungkin ini ada di setiap rumah kaum muslimin, yaitu televisi. Ya. Kalau misalnya waktu di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk nonton televisi terus, ya, apalagi di televisi itu ya, ini ada kemungkaran-kemungkaran yang banyak, kan begitu kan? Banyak orang-orang yang mengumbar aurat di televisi. Ya, itu akan rusak, ya, pahala puasa kita. Ini lisan kita itu, mulut kita itu menahan menjaga agar tidak batal puasa kita, kan begitu kan? Tapi mata kita tidak berpuasa, ini melihat aurat perempuan, ya, maka ini bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian belum lagi dari nonton televisi itu enggak menghasilkan pahala sama sekali, yang ada malah dosa dan merusak pahala puasa tadi. Nah, maka hendaknya yang seperti ini kita jauhi. Ya, kita jauhi televisi, kita jauhi selama bulan Ramadan. Kalau bisa seterusnya. Ya, kalau bisa seterusnya. Kalaupun ada televisi, digunakan untuk nonton televisi dakwah. Ini lebih bermanfaat. Ya. Maka orang-orang yang tidak punya televisi, hendaknya dia bersyukur, berbahagia. Insyaallah selamat itu. Ya. Jadi bulan Ramadan dia bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu. Jadi jangan sampai waktu di bulan Ramadan sibuk nonton televisi. Ya. Ini na'udzubillah, ini sangat rugi sekali orang seperti ini. Ya. Atau kalau misalnya tidak punya televisi, ya, hindari sering-sering membuka media sosial. Ya, enggak punya televisi Ustaz, tapi buka media sosial gitu. Jadi punya semua aplikasi, ya, aplikasi media sosial semuanya ada. Kemudian dia sibuk enggak nonton TV tapi buka ini tuh gitu. Kalau buka media sosial kemudian isinya itu adalah perkara-perkara yang bermanfaat, maka tafadhol silahkan. Ya, misalnya antum berteman dengan orang-orang yang para penuntut ilmu misalnya, yang mana setiap nulis status itu perkara yang bermanfaat, isinya ilmu semuanya. Ya, atau menyebarkan video-video ceramah, ya, video-video yang bermanfaat, yang isinya tentang ilmu, maka tafadhol dibuka kemudian mengambil manfaat dari situ, silahkan. Gitu kan? Tapi kalau isinya adalah perkara-perkara yang mungkar, ya, isinya video-video yang melalaikan, ya, belum lagi di situ mengumbar aurat misalnya, maka dijauhi yang seperti ini. Ya, kalau pertemuan seperti itu mending ditutup, sudah. Ya, hindari yang seperti itu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan syaitan itu selalu tidak kehabisan akal. Ya, kalau misalnya, ya, antum para hadirin sekalian merasa selamat dari dua perkara tadi. Saya enggak banyak enggak nonton televisi. Kemudian saya buka media sosialnya itu yang bermanfaat, gitu kan? Atau misalnya tidak membuka sama sekali.
Nah, maka syaitan itu akan menggoda atau menjerumuskan dari sisi yang lain. Yaitu apa? Dia akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ya ini bukan dosa tapi nggak bermanfaat. Tidur. Ya kan? Tidur. Ya ini memperbanyak tidur di bulan Ramadan. Nah ini juga perkara yang tidak bermanfaat. Ya, jadi tidur itu seperlunya saja. Ya, tidak boleh berlebihan apa untuk tidur. Jadi jangan sampai selama bulan Ramadan itu digunakan untuk banyak tidur. Misalnya nanti pas kalau lagi kerja kan nggak mungkin ya banyak tidur ya, banyak kerja. Dan kerja itu ibadah, alhamdulillah gitu. Nah kalau misalnya nanti pas libur, itu jangan sampai selama seharian digunakan untuk tidur, balas dendam ini. Senin sampai kerjanya sampai Sabtu ya Pak ya, atau Jumat misalnya. Nah, kemudian hari Ahadnya balas dendam, ya tidur terus. Nah ini juga tidak bermanfaat seperti ini, ya tidak bermanfaat. Jadi seperti yang kita sampaikan bulan Ramadan ini singkat gitu, singkat. Dan memang di dalamnya kita harus memaksakan diri, harus siap bercapek-capek, harus siap berletih-letih di dalamnya. Gitu. Jadi jangan sampai ada alasan oh ibadah terus capek. Enggak, ini cuma sebentar ini. Dan belum tentu kita di pertemuan di tahun berikutnya itu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Jadi kita manfaatkan dengan maksimal itu. Jangan sampai kita melalaikan keutamaan bulan Ramadan yang mulia ini. Nah itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tadi disebutkan ya, ini di hadis yang pertama kita bacakan tadi ya, bahwasannya orang yang paling buruk yang dikatakan, ditanyakan oleh sahabat tadi, Nabi mengatakan man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Nah, ini dikatakan oleh para ulama orang-orang seperti ini ya ini mereka identik gitu, atau dia telah menempuh seperti jalannya orang-orang kafir. Ya, jadi kalau ada seorang muslim yang dia memiliki usia yang panjang, kemudian dia isi umurnya itu untuk kemaksiatan. Jadi kesempatan yang Allah berikan berupa usia itu menjadikan dia semakin jauh dari Allah, semakin banyak dosanya. Nah, ini dia telah menempuh seperti jalannya orang-orang kafir. Ya, kok bisa? Orang-orang kafir Allah katakan tentang mereka ya di dalam surat Ali Imran ayat 178. Allah berfirman, "Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim." Janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwasanya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka itu baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka, umur yang panjang yang kami berikan kepada mereka itu agar mereka semakin banyak dosanya. Ya, agar semakin banyak dosanya. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka nanti azab yang sangat menghinakan. Nah, ini keadaan orang-orang kafir seperti itu. Ya, maka kita sebagai muslim jangan sampai mengikuti mereka. Panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkahnya orang-orang kafir. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita juga mengingat ya, kita mengingat bahwasannya kalau nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai kita menyesal. Ya, jangan sampai kita baru menyesal. Ini setelah Allah memberikan kesempatan kepada kita ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ya kan? Kemudian ternyata kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Kita isi Ramadan ini dengan perkara-perkara yang mungkar, ya, atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat misalnya. Jangan sampai nanti ketika Allah wafatkan kita, kemudian kita baru menyesal. Kemudian kita baru mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Ya, yang mana penyesalan seperti itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Seperti Allah firmankan ya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, ya Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un,
hingga tiba kepada salah seorang dari mereka kematian, maka dia mengatakan Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Ya, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa melakukan amal soleh yang pernah aku tinggalkan ketika di dunia. Ya, ini angan-angan orang yang mati, ya, yang mana mereka tidak memanfaatkan umur mereka untuk ketaatan kepada Allah. Itu akan menyesal seperti itu. Nah, jangan sampai kita menyesal seperti mereka. Maka kemudian itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan bisa seperti itu. Tidak akan bisa kalian kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebatas ucapan yang diucapkan saja, tidak mungkin menjadi kenyataan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka atau di hadapan mereka itu ada barzakh, ada pembatas hingga hari di mana mereka nanti akan dibangkitkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya maka pada kesempatan kali ini ya kembali saya ingatkan ya bahwasannya agar kita memaksimalkan ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa usia yang panjang hingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kesempatan sedikit ya waktu luang, maka kita gunakan untuk ibadah. Ya, entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu zikir ya dengan sebaik-baik zikir, atau misalnya untuk membaca buku-buku yang bermanfaat ya, untuk mentadaburi Al-Qur'an atau yang lain sebagainya. Jangan sampai ada waktu luang kemudian buka media sosial, kemudian melihat video-video yang tidak bermanfaat, atau misalnya melihat status-status yang tidak bermanfaat, ya ngobrol melalui media sosial, ya komen status sana, status sini, balas-balasan, ini enggak bermanfaat gitu. Kecuali kalau yang dibincangkan itu adalah perkara ilmu. Nah, tapi kalau bukan ilmu maka hendaknya dihindari. Udah dipaksakan selama 1 bulan stop gitu. Ya, cuman sebentar, cuman apa? 1 bulan saja. Ya. Agar apa? Nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu kita merasa puas karena sudah maksimal beribadah di dalamnya. Ya, kemudian selanjutnya kita serahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya insyaallah nasihat yang singkat ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita taufik agar kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Barangkali ada pertanyaan? Ya, 1. Cukup ya? Cukup. Baik. Masuknya jam berapa? Jam 1. Baik, masih ada waktu ya. Masih ada waktu untuk zikir atau yang mau beristirahat sejenak, tafadhalu. Baik, wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.